Mulai dari ayat 6. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah selalu ingkar, baik mereka engkau peringatkan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7 menjelaskan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup rapat. Para pendengar yang kami hormati, tentu ini bagian dari kategori orang kafir. Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya, karena cueknya terhadap kebenaran, sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka. Juga dijelaskan bahwa wa'ala absarihim ghisyawah, dan penglihatan mereka tertutup rapat. Akhirnya mereka mengalami walahum azabun azim, mereka pasti mendapat siksa yang pedih. Tentu dalam keyakinan para ulama sebagaimana yang termaktub atau mansus atau eksplisit dalam teks Al-Quran adalah ini jenis-jenis orang kafir yang ketika mati dalam keadaan kafir. Dalam sebagian ayat disebut wama tuwahum kufar, mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dengan demikian maka ayat ini untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, bukan kafir yang akhirnya bertaubat. Jika ada orang kafir yang akhirnya bertaubat dan berbuat amal soleh, mereka iman secara benar, maka masuk kategori ayat Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad pada mereka yang kafir, jika mau berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni apa-apa yang sudah lewat atau dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Para pendengar yang kami hormati, bahwa ayat ini mengatakan orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak, sama saja mereka ada iman. Meskipun ini satu kejadian atau satu fakta, satu kategori yang faktual di antara orang-orang kafir, yaitu diperingatkan apa tidak diperingatkan tetap tidak iman. Tapi ini tidak menjadikan hukum bahwa Nabi tidak wajib dakwah atau memperingatkan. Dalam banyak ayat Allah mengatakan in alaika illal balagh, kamu Muhammad harus tetap menyampaikan meskipun mereka menolak. Karena menyampaikan kebenaran, memperjelas kebenaran atau berargumentasi tentang kebenaran harus selalu disampaikan kepada mereka. Dan tentu sebagian mereka faktanya iman. Dengan demikian ayat ini khusus bagi mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, baru diancam walahum azabun azim, mereka itu dapat siksa yang pedih. Tapi jika mereka kafir dan menjadi mukmin karena penjelasan-penjelasan Nabi, maka dia dihukumi mukmin dan dia berhak masuk surga. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa fungsi Nabi adalah bayyinah. Bayyinah maknanya adalah menjelaskan satu kebenaran yang begitu jelas, sehingga orang yang paling ingkar sekalipun, paling bodoh sekalipun, paling angkuh sekalipun, karena penjelasan Nabi sangat argumentatif dan sangat rasional, banyak juga mereka yang menerima. Bagaimana termaktub dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mereka yang kafir, baik kafir golongan Yahudi Nasrani maupun kafir dari golongan musyrik Mekah kala itu, tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang al-bayyinah. Al-Bayyinah itu apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu transparan. Yakni adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yakni Al-Quran. Ada fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab dulu itu kafir. Dia dikenal dengan preman pasar ukat. Dia dengan lantang mau membunuh Rasulullah. Ketika di tengah perjalanan, Umar ketemu sama temannya. Dia ditanya, mau kemana kamu Umar? Mau bunuh Muhammad karena dia sudah bikin agama yang baru. Lalu kata temannya tadi, kenapa kamu membunuh Muhammad sementara saudari kamu
saudara putra putri kamu juga sudah mengikuti Muhammad. Lalu Umar berbalik arah mencari adiknya. Kemudian setelah ketemu adiknya, ternyata adiknya baru mengkaji surat Toha bersama suaminya. Ketika Umar datang dan mendengar surat Toha tadi, yang diantaranya dikatakan ada wahyu, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha. Muhammad, kamu saya turunkan Al-Quran kepada kamu ini bukan untuk kamu celaka. Quran turun kepada kamu hanya untuk sebagai peringatan lima yakhsha, bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perlu ditakuti? Karena Allah adalah zat yang mempunyai langit bumi, yang menguasai alam raya. Sebab itu diistilahkan dalam Al-Quran tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Lalu ketika Umar mendengar ayat ini, dia tahu dan dia berkomentar, ma hadza min qaulil bashar, enggak mungkin karangan manusia seperti ini. Akhirnya dia iman. Lalu setelah iman mencari Rasulullah dan ketemu di rumahnya Zaid bin Arqam, kemudian dikenal sebagai tanggal kejayaan Islam karena saat itu Umar masuk Islam. Dengan fakta-fakta seperti ini, maka ayat 5, ayat 6, ayat 6 dan ayat 7 adalah khusus orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tapi bukan berarti semua kafir adalah ngalami khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati enggak. Sebab banyak juga orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Yang masyhur dalam sejarah ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abi Sufyan, masih banyak lagi kafir-kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Dengan demikian ayat 6 sampai 7 adalah kategori tertentu, yaitu mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Sementara orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam, baik secara individu kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Khalid bin Walid, kayak beberapa sahabat, juga di akhir masa kenabian Rasulullah sebelum beliau wafat, tepatnya peristiwa Fathu Mekah, ketika Mekah dikuasai Rasulullah, adalah ada gelombang di mana orang kafir secara massal masuk Islam, yaitu yang disebut dalam surat Fatah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang juga kemenangan-kemenangan kamu atas musuh-musuh kamu Muhammad, dan akhirnya kamu melihat, bersaksi, melihat langsung, wa ra'aitan nasa, kamu melihat para manusia, para orang-orang kafir, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia memasuki Islam, termasuk Islam dengan keadaan bergelombang-gelombang atau berjamaah-berjamaah. Dengan demikian jelas sekali bahwa kategori orang kafir adalah satu, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Ini yang kena vonis di neraka selamanya, walahum adzabun azim. Ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam. Ini yang disebut dalam ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan pada orang-orang yang kafir, jika mau berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosa mereka akan diampuni.